Sahabat, setiap kebaikan yang kita sebarkan akan kembali kepada kita. Dengan menekan tombol subscribe, Anda ikut menyebarkan ilmu dan inspirasi. Setiap hari aku bangun pagi, berharap ada perubahan dalam hidupku, tapi kenyataan selalu sama. Warung kecil yang kutinggalkan untuk Sri, istriku, tak pernah benar-benar ramai, hanya cukup untuk makan sehari-hari. Aku bekerja serabutan, kadang jadi kuli, kadang ikut panen di sawah orang, tapi hasilnya selalu pas-pasan. Hutang di warung Padul semakin menumpuk, dan aku mulai kehabisan alasan setiap kali Sri bertanya soal uang belanja. Aku tahu dia lelah, seperti aku juga lelah, tapi kami hanya bisa menerima takdir ini tanpa bisa berbuat banyak. Hingga suatu hari, Renggo, teman lama yang dulu hidupnya sama sulitnya denganku, tiba-tiba kembali ke desa dengan gaya hidup yang jauh berbeda. Mobilnya mengkilap, bajunya necis, dan yang paling membuatku bertanya-tanya, dia tampak seperti tak pernah lagi mengenal kesulitan. Aku duduk di warung kopi, memperhatikannya dari kejauhan, mencoba mencari jawaban atas perubahan drastisnya. Rezeki orang siapa yang tahu, Karyo, kata salah satu warga, ikut memperhatikannya dengan tatapan iri. Aku hanya mengangguk, tapi dalam hati, aku tahu tak ada rezeki yang datang tanpa sebab. Sore itu, Renggo menghampiriku, menepuk bahuku dengan senyum lebar seperti tak ada jarak waktu di antara kami. Karyo, aku dengar hidupmu masih sama seperti dulu, katanya, suaranya terdengar lebih percaya diri dibanding terakhir kali kami bertemu. Aku hanya tertawa kecil, menutupi rasa malu karena aku memang tak punya jawaban lain. Kalau kau mau, aku bisa membantumu keluar dari hidup seperti ini, lanjutnya, membuat rasa penasaranku semakin besar. Aku ingin tahu, tapi juga ragu, karena di dunia ini, tak ada sesuatu yang benar-benar gratis. Malam itu, aku tak bisa tidur, terus terbayang wajah Renggo dan ucapannya yang menggantung di kepalaku. Aku tahu aku harus bertanya lebih jauh, harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengannya. Keesokan harinya, aku menemui Renggo di rumahnya yang baru, rumah yang jauh lebih besar dari apa yang pernah aku bayangkan untuk diriku sendiri. Kau ingin hidup enak seperti ini, Karyo? Tanyanya, menyodorkan secangkir kopi sambil tersenyum penuh arti. Aku menelan ludah, ingin menjawab ya, tapi sesuatu dalam diriku masih menahan. Ada syaratnya, tanyaku akhirnya, mencoba menggali maksud sebenarnya di balik tawarannya. Renggo tertawa kecil, lalu mengeluarkan sesuatu dari sakunya, sebuah batu merah sebesar kepalan tangan, yang terasa hangat ketika ia letakkan di telapak tanganku. Ini bukan batu biasa, Karyo, katanya pelan, suaranya nyaris seperti bisikan, tapi cukup tajam untuk menusuk pikiranku. Aku menggenggam batu itu, merasakan kehangatannya yang aneh, seperti ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Kau cukup menyimpannya, berdoa seperti biasa, dan lihat apa yang terjadi, lanjutnya, membuat bulu kuduku meremang. Aku tak bodoh, aku tahu ini bukan sekadar batu, dan aku tahu doa yang ia maksud bukan sekadar doa biasa. Tapi, ketika kupikirkan betapa sulitnya hidupku, betapa lelahnya aku bekerja tanpa hasil, godaan itu mulai mengalahkan keraguanku. Apa ada akibatnya? Tanyaku, setengah berharap dia berkata tidak, setengah takut dengan jawabannya. Renggo hanya tersenyum, menepuk pundakku, lalu berkata, rezeki selalu datang dengan harga, Karyo, tapi tak semua orang harus tahu berapa harganya. 2 hari setelah aku membawa batu itu, keajaiban mulai terjadi, dan aku tak tahu apakah aku harus bahagia atau takut. Warung Sri tiba-tiba jadi ramai, dagangannya selalu habis sebelum siang, dan orang-orang seperti berlomba-lomba membeli tanpa banyak bertanya. Aku juga mendadak mendapat banyak pekerjaan, bahkan ditawari jadi mandor proyek kecil di desa, sesuatu yang tak pernah kuduga sebelumnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku bisa membawa uang lebih pulang ke rumah, dan melihat mata Sri berbinar saat menerima belanjaan tanpa harus menghitung setiap recehnya. Kau dapat uang dari mana sebanyak ini? Tanyanya suatu malam, tatapannya curiga, meskipun bibirnya tetap tersenyum. Aku menggeleng, berpura-pura tak tahu, berpura-pura percaya bahwa ini semua hanya keberuntungan semata. Tapi setiap kali aku merogoh saku dan merasakan kehangatan batu itu, aku tahu, ini bukan hanya tentang keberuntungan. Aku pikir aku telah menang, bahwa aku akhirnya menemukan jalan keluar dari hidup yang selalu sulit. Tapi malam-malam berikutnya mulai terasa aneh, dengan suara-suara berbisik yang muncul entah dari mana. Setiap kali aku menutup mata,
aku merasa ada yang mengawasi, sesuatu yang tak bisa kulihat, tapi bisa kurasakan keberadaannya. Sri juga mulai mengeluh, katanya dia sering bermimpi buruk, melihat bayangan hitam berdiri di sudut kamar setiap malam. Aku mencoba mengabaikan, mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya kebetulan, bahwa semuanya baik-baik saja. Tapi semakin lama, rasa gelisah itu semakin besar, seolah-olah ada sesuatu yang menunggu, sesuatu yang menuntut harga dari semua keberuntungan yang telah kuterima. Aku ingin bertanya pada Renggo, ingin memastikan bahwa aku tak sedang masuk ke dalam sesuatu yang lebih besar dari yang bisa kuhadapi. Tapi di dalam hati, aku sudah tahu jawabannya, dan aku takut untuk mendengarnya secara langsung. Aku mulai merasa bahwa rezeki ini bukanlah berkah, tapi jebakan yang pelan-pelan menarikku semakin dalam. Aku tak pernah meminta lebih, hanya ingin hidup sedikit lebih baik, tapi sekarang aku merasa seperti sedang bermain dengan sesuatu yang tak bisa kulawan. Setiap kali aku memegang batu itu, kehangatannya terasa lebih kuat, seolah-olah ia bernapas, seolah-olah ia menungguku untuk melakukan sesuatu. Aku mencoba membuangnya, tapi entah kenapa selalu kembali menemukannya di kantong bajuku, seakan-akan ia menolak untuk pergi. "Karyo, kau kenapa? Sejak kapan kau jadi sering melamun begini?" tanya Sri suatu pagi, membuatku tersentak dari pikiran-pikiranku. Aku tersenyum kecil, mencoba menenangkan diri, tapi jauh di dalam hati, aku tahu sesuatu telah berubah. Dan aku tak yakin aku bisa menghentikannya. Hari-hari berlalu, dan hidupku benar-benar berubah, lebih baik dari yang pernah kubayangkan. Aku bisa membelikan Sri perhiasan sederhana, sesuatu yang dulu hanya bisa dia impikan saat melihat tetangga lebih berada. Warung kecil kami berkembang pesat, bahkan aku mulai berpikir untuk menyewa tempat yang lebih besar. Aku bisa mengajak Siti, anak sematawayangku, jalan-jalan ke kota tanpa harus menghitung uang di saku. Orang-orang desa mulai memandangku berbeda, ada yang kagum, ada juga yang berbisik-bisik di belakang. Tapi aku tak peduli, selama keluargaku bahagia, aku pikir semua baik-baik saja. Aku tak pernah bertanya dari mana keberuntungan ini berasal, meskipun jauh di lubuk hati, aku tahu ada sesuatu yang salah. Tapi, sekuat apapun aku mencoba menyangkal, tanda-tanda itu semakin sulit diabaikan. Malam-malamku tak lagi tenang, selalu ada suara aneh di rumah, seperti langkah kaki yang menyusuri lantai kayu dengan perlahan. Sri sering terbangun sambil menggenggam tanganku erat, napasnya tersengal, seolah baru saja berlari dari sesuatu yang menakutkan. "Aku mimpi buruk lagi, Kang, selalu mimpi yang sama," bisiknya, dan aku hanya bisa menenangkannya tanpa bisa menjelaskan apapun. Aku sendiri mulai merasakan hawa dingin setiap kali lewat di depan cermin, seperti ada bayangan lain yang mengintip dari sudut gelap. Kadang aku merasa ada seseorang berdiri di belakangku saat aku sendirian, tapi setiap kali menoleh, tak ada siapa-siapa. Aku mulai menghindari cermin, menghindari sudut gelap rumah, dan berusaha sekuat tenaga menganggap semua ini hanya perasaanku saja. Tapi semakin aku berusaha mengabaikan, semakin jelas kehadiran itu terasa. Puncaknya terjadi ketika Siti, anakku, mulai berbicara sendiri di sudut rumah, tertawa-tawa seperti sedang bermain dengan seseorang. Awalnya aku mengira itu hanya imajinasi anak kecil, sampai suatu malam aku mendengar dia berbisik, "Bapak, ini teman baruku, dia ingin main di sini." Aku menelan ludah, mencoba menenangkan diri, tapi bulu kuduku meremang saat melihat sudut matanya menatap kosong ke arah ruang tamu. Sri langsung menarik Siti ke pelukannya, membaca doa dengan suara bergetar, sementara aku hanya bisa berdiri kaku. Aku tahu ada yang tidak beres, tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa, seolah-olah sesuatu telah mengikatku untuk tetap tinggal. Aku ingin bertanya pada Renggo, tapi aku juga takut dengan jawaban yang mungkin kudapatkan. Karena di dalam hatiku, aku tahu, aku sedang berhadapan dengan sesuatu yang lebih besar dari yang bisa kuatasi. Aku akhirnya memberanikan diri menemui Renggo, tapi kali ini suasana terasa berbeda. Wajahnya tetap ramah, tapi ada sesuatu di matanya yang membuatku tidak nyaman, seperti ada sesuatu yang sengaja dia sembunyikan. "Kau menikmati hidupmu sekarang, bukan?" tanyanya dengan senyum tipis, seolah sudah tahu apa yang ingin kutanyakan. Aku mengangguk, tapi kemudian berkata, "Tapi ada sesuatu yang mengganggu, Renggo, aku merasa ada yang tidak beres." Dia hanya tertawa pelan, menyesap kopinya tanpa menunjukkan ekspresi takut atau terkejut.
Setiap keberuntungan ada harganya, Karyo, hanya saja, tidak semua orang paham bagaimana cara membayarnya, katanya, kali ini dengan nada lebih serius. Aku merasa tenggorokanku kering, seperti ingin bertanya lebih banyak, tapi kata-kataku tersangkut di tenggorokan. Aku tahu, aku telah melangkah terlalu jauh, dan tidak ada cara mudah untuk mundur. Malam itu, Sri kembali mengalami mimpi buruk, tapi kali ini berbeda, dia bangun dengan keringat bercucuran, matanya ketakutan. Aku melihat sesuatu, Kang, ada yang berdiri di pojok kamar, dia menatap kita, katanya, suaranya gemetar. Aku langsung menoleh ke sudut yang dia tunjuk, tapi tentu saja tidak ada siapa-siapa, hanya bayangan gelap yang membaur dengan tembok. Aku mencoba menenangkannya, berkata bahwa semua ini hanya perasaan kami saja, tapi aku sendiri tidak yakin dengan kata-kataku. Aku merasa rumah ini mulai berubah, hawa di dalamnya semakin berat, dan setiap malam, aku selalu merasa diawasi. Batu merah itu masih kusimpan, dan entah kenapa, setiap aku menyentuhnya, kehangatannya semakin terasa kuat, seperti denyut nadi yang hidup. Aku mulai bertanya-tanya, apakah aku benar-benar masih mengendalikan hidupku, ataukah aku sudah menjadi bagian dari sesuatu yang tak kasat mata. Hari berikutnya, aku bertemu dengan Pak Lebay, seorang tetua desa yang dikenal sering membantu orang-orang yang mengalami gangguan tak terlihat. Dia menatapku lama, lalu berkata dengan nada hati-hati, Karyo, kau membawa sesuatu yang tidak seharusnya kau bawa. Aku mencoba berpura-pura tak mengerti, tapi tatapannya terlalu tajam untuk dihindari. Rezeki itu memang milik Tuhan, tapi ada rezeki yang datang dari jalan yang tidak benar, lanjutnya, membuat tubuhku merinding. Aku tak berani bertanya lebih jauh, takut mendengar jawaban yang sebenarnya sudah ku tahu. Saat aku pamit pulang, dia hanya berpesan pelan, kembali sebelum kau kehilangan sesuatu yang lebih berharga daripada uang. Kata-kata itu terus terngiang di kepalaku sepanjang perjalanan pulang, tapi aku tak tahu bagaimana caranya kembali dari jalan yang sudah kupilih ini. Malam itu, aku melihatnya, sesuatu yang selama ini hanya terasa sebagai bisikan, sebagai bayangan di sudut gelap. Saat aku terbangun untuk minum, aku melihat sosok hitam berdiri di pojok ruangan, menatapku tanpa mata, tanpa wajah, hanya sosok tinggi yang seperti menghisap cahaya di sekitarnya. Dadaku langsung sesak, tubuhku membeku, sementara sosok itu tetap diam, tidak bergerak, hanya menatap. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tak keluar, ingin berlari, tapi kakiku seolah tertanam di lantai. Saat aku memaksakan diri untuk menutup mata dan membuka kembali, sosok itu sudah hilang, tapi hawa dinginnya masih tertinggal di dalam kamar. Aku tahu, ini bukan mimpi, bukan halusinasi, ini nyata, dan aku tak bisa lagi menyangkal bahwa ada sesuatu yang sedang menuntut haknya. Aku hanya bisa duduk di tepi ranjang, menggenggam batu merah itu erat-erat, dan bertanya pada diriku sendiri, apakah aku masih punya kesempatan untuk keluar dari semua ini? Sejak malam itu, aku merasa rumah ini bukan lagi tempat yang sama seperti dulu. Setiap sudutnya terasa lebih gelap, lebih dingin, dan setiap suara kecil di malam hari membuat jantungku berdegup kencang. Sri semakin sering mengeluh merasa diawasi, bahkan Siti, anakku, mulai tampak murung dan jarang bermain di luar. Warung yang dulu ramai kini mulai sepi, pelanggan yang biasanya datang berbondong-bondong entah kenapa mulai menghindari tempat kami. Aku berusaha menyangkal semuanya, mengatakan pada diri sendiri bahwa ini hanya kebetulan, tapi jauh di lubuk hati aku tahu ada sesuatu yang salah. Batu merah itu masih kusimpan di saku, dan setiap kali aku menggenggamnya, aku bisa merasakan kehangatan aneh yang semakin lama semakin kuat. Aku mulai bertanya-tanya, apakah ini hanya batu atau sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada yang bisa kubayangkan. Tapi meskipun takut, aku belum siap untuk melepaskannya, belum siap kehilangan semua yang telah kudapatkan. Malam-malamku kini dipenuhi ketakutan, bukan lagi tentang kemiskinan, tapi tentang sesuatu yang tak terlihat namun terasa nyata. Setiap kali aku tertidur, aku selalu bermimpi buruk, melihat diriku berada di tempat yang gelap dengan suara-suara yang berbisik di sekelilingku. Aku tak pernah mengerti apa yang mereka katakan, tapi bisikan itu selalu membuat dadaku sesak, seolah-olah ada sesuatu yang menekan jiwaku. Sri juga mulai terlihat semakin pucat, matanya cekung karena kurang tidur, dan aku tahu dia mulai takut berada di rumah ini. Kang, kita harus pergi dari sini, katanya suatu malam, suaranya bergetar, tangannya mencengkram lenganku dengan kuat.
Aku menatapnya lama, ingin mengatakan sesuatu yang bisa menenangkannya, tapi aku sendiri tak tahu apakah kami benar-benar bisa lari dari semua ini. Karena setiap kali aku berpikir untuk meninggalkan semuanya, aku merasa ada sesuatu yang menahanku, sesuatu yang tak ingin aku pergi. Siti semakin jarang bicara, dan itu membuatku lebih takut daripada apapun. Anak sekecil dia seharusnya tidak tahu apa-apa tentang dunia yang gelap ini, tapi aku bisa melihat bahwa dia merasakan sesuatu yang tak bisa kami lihat. Suatu malam, aku mendengar suara tawa kecil di kamarnya, suara yang asing dan tak seharusnya ada di rumah ini. Aku bergegas masuk, menemukan Siti duduk di pojok kamar dengan mata menatap kosong ke depan. "Siti, kamu bicara dengan siapa?" tanyaku, berusaha menahan getaran di suaraku. Dia menoleh perlahan, senyumnya tipis tapi membuat jantungku mencelos, lalu dia berbisik, dia bilang, "Dia sudah lama menunggumu, Bapak." Aku merasa darahku membeku, seluruh tubuhku menegang, dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar menyesali semua ini. Aku tak bisa lagi berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja, tak bisa lagi menyangkal bahwa ada sesuatu yang mengikuti kami. Aku mencoba menghubungi Renggo, tapi berkali-kali aku mendatangi rumahnya, selalu kosong, seperti dia menghilang begitu saja. Orang-orang desa mulai melihatku dengan tatapan aneh, beberapa bahkan menjauh setiap kali aku lewat. Aku merasa terasing di desaku sendiri, seperti ada sesuatu yang membuat mereka enggan berdekatan denganku. Aku ingin mencari bantuan, ingin bertanya pada seseorang, tapi aku takut pada jawabannya. Bagaimana jika memang sudah terlambat? Bagaimana jika ini bukan lagi sesuatu yang bisa diperbaiki? Aku mulai merasa bahwa aku bukan lagi Karyo yang dulu, bahwa ada sesuatu yang telah mengambil sebagian dari diriku. Aku akhirnya memberanikan diri menemui Pak Lebay lagi, berharap dia bisa membantuku sebelum semuanya semakin parah. Dia menatapku lama, lalu menarik napas dalam sebelum berkata, "Karyo, aku sudah memperingatkanmu." Aku menunduk, tak tahu harus berkata apa, karena aku memang tak pernah mendengarkan peringatannya sebelumnya. "Ada yang mengikuti keluargamu, sesuatu yang kau bawa sendiri tanpa sadar," lanjutnya, suaranya berat dan penuh kewaspadaan. Aku ingin bertanya apa yang harus kulakukan, ingin tahu bagaimana cara menghentikan semua ini, tapi sebelum aku bisa bicara, dia sudah lebih dulu menatapku tajam. "Kalau kau benar-benar ingin keluar, kau harus siap kehilangan," katanya, dan aku tahu ini bukan sekadar kehilangan uang atau harta. Aku menelan ludah, karena untuk pertama kalinya, aku benar-benar takut kehilangan sesuatu yang lebih berharga dari semuanya. Malam itu, aku duduk di depan rumah, menatap bulan yang tertutup awan tipis, mencoba berpikir jernih. Aku menggenggam batu merah itu di tanganku, merasakan kehangatannya yang semakin menyatu dengan kulitku, seolah-olah ia telah menjadi bagian dari tubuhku. Aku tahu aku harus membuangnya, harus melepaskan semuanya sebelum keadaan semakin buruk. Tapi saat aku mencoba membuka genggamanku, jari-jariku terasa kaku, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menahanku. Aku mulai panik, mencoba melemparkannya ke tanah, tapi semakin aku berusaha, semakin erat batu itu menempel di telapak tanganku. Aku merasa napasku semakin berat, dadaku sesak, dan di saat itu juga, aku mendengar suara yang selama ini hanya ada dalam mimpi. "Kau milikku sekarang, Karyo," bisiknya, membuat tubuhku gemetar hebat. Aku terbangun dengan napas tersengal, keringat dingin membasahi tubuhku, dan aku langsung merogoh saku, batu itu masih ada di sana. Aku tak tahu apakah aku tertidur atau terjebak dalam sesuatu yang lebih buruk daripada mimpi. Sri memandangku dengan mata penuh ketakutan, dan tanpa berkata apa-apa, dia tahu bahwa aku baru saja mengalami sesuatu yang sama sekali tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Aku menggenggam tangannya erat, mencoba mencari kekuatan dari satu-satunya orang yang masih percaya padaku. "Kita harus pergi, Kang, sebelum semuanya terlambat," bisiknya, dan kali ini, aku tidak lagi berpikir untuk menyangkal. Aku tahu dia benar, dan aku tahu aku harus melakukan sesuatu sebelum semuanya benar-benar lepas dari kendali. Tapi satu pertanyaan terus menghantuiku, apakah aku masih punya kesempatan, ataukah aku sudah terlambat untuk melarikan diri? Aku dan Sri akhirnya sepakat untuk pergi, meninggalkan rumah ini sebelum semuanya semakin buruk. Tapi anehnya, setiap kali kami mencoba berkemas, selalu ada sesuatu yang menghalangi, seolah-olah rumah ini tidak mengizinkan kami pergi. Sri tiba-tiba sakit,
badannya lemas dan wajahnya pucat seperti kehilangan darah. Siti juga mulai semakin sering melamun, tatapannya kosong, seolah pikirannya berada di tempat lain yang tak bisa kami jangkau. Aku mencoba mengajak Sri ke puskesmas, tapi setiap kali keluar rumah, langkahku terasa berat, seolah ada sesuatu yang menarikku kembali. Aku mulai berpikir, apakah ini hanya kebetulan, ataukah ada kekuatan yang tak terlihat yang menahan kami di sini. Aku ingin melawan, tapi entah kenapa, semakin aku berusaha, semakin besar ketakutan yang menyelimutiku. Malam itu, aku mencoba tidur, tapi suara-suara di rumah semakin jelas, bukan lagi bisikan samar, melainkan langkah kaki yang bergerak di sekitar rumah. Aku menahan napas, mendengarkan dengan telinga waspada, dan aku bisa merasakan sesuatu berdiri di depan kamar kami. Sri menggenggam tanganku erat, tubuhnya gemetar, dan aku tahu dia juga mendengar hal yang sama. Aku memberanikan diri bangkit, berjalan ke arah pintu, dan saat aku membukanya, angin dingin menyergap wajahku. Ruang tamu tampak gelap, hanya diterangi cahaya bulan yang masuk lewat jendela, tapi aku bisa merasakan ada sesuatu yang sedang menatapku. Aku ingin melangkah maju, tapi tiba-tiba suara berbisik itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas, lebih menyeramkan. "Kau tidak bisa pergi, Karyo," kata suara itu, membuat tubuhku langsung membeku di tempat. Aku buru-buru kembali ke kamar, menutup pintu rapat-rapat, dan mencoba menenangkan diri. Sri memeluk Siti yang tampak semakin pucat, sementara aku duduk di sudut ruangan, menggenggam kepalaku yang terasa berat. Aku merasa semakin terjebak, seperti seekor burung dalam sangkar yang tak bisa keluar meskipun pintunya terbuka. Aku berpikir untuk menemui Pak Lebay lagi, tapi entah kenapa, aku merasa seolah-olah aku tidak diizinkan pergi kemana-mana. Aku mencoba berdoa, berharap Tuhan memberikan petunjuk, tapi setiap kali aku menyebut namanya, udara di sekitarku terasa semakin menekan. Aku mulai menyadari bahwa ini bukan hanya soal keberuntungan yang berubah menjadi bencana, tapi ini tentang sesuatu yang lebih dalam. Aku telah melakukan kesalahan besar, dan sekarang, sesuatu menuntut bayarannya. Keesokan paginya, aku memutuskan untuk mengembalikan batu merah itu ke tempat asalnya, berharap bisa mengakhiri semua ini. Aku berjalan ke hutan tempat aku pertama kali bertemu Renggo, berharap bisa menemukan jawabannya di sana. Tapi anehnya, hutan itu terasa lebih sunyi dari biasanya, bahkan suara burung pun tak terdengar. Aku melangkah lebih dalam, dan semakin jauh aku berjalan, semakin kuat perasaan bahwa aku sedang diawasi. Aku mencoba tetap fokus, mencari tempat di mana Renggo dulu memberikanku batu itu, tapi anehnya, jalannya tak lagi terlihat. Seperti hutan ini telah berubah, seperti ada sesuatu yang bermain-main denganku, membuatku tersesat tanpa jalan keluar. Aku mulai panik, tapi aku tahu, jika aku menyerah sekarang, aku mungkin tak akan pernah bisa keluar dari sini lagi. Saat aku hampir putus asa, tiba-tiba aku melihat seseorang berdiri di kejauhan, sosok yang sangat familiar bagiku. "Renggo," aku berlari ke arahnya, tapi saat aku semakin dekat, aku sadar ada sesuatu yang aneh. Wajahnya tampak pucat, matanya kosong, dan senyumnya tak lagi terasa manusiawi. "Kau ingin mengembalikannya?" tanyanya dengan nada datar, tanpa ekspresi. Aku mengangguk cepat, mencoba memberikan batu itu kepadanya, tapi dia hanya menggeleng pelan. "Tidak semudah itu, Karyo, kau sudah menjadi bagian dari perjanjiannya," katanya, dan saat itu juga, aku merasakan sesuatu mencengkeram jantungku. Aku ingin berteriak, ingin lari, tapi tubuhku terasa terkunci di tempat, seperti ada tangan tak terlihat yang mencengkeram tubuhku erat. Aku tidak tahu berapa lama aku terdiam di sana, sampai tiba-tiba segalanya menjadi gelap. Saat aku tersadar, aku sudah berada di rumah, terbaring di kasur dengan keringat dingin membasahi tubuhku. Sri duduk di sampingku dengan wajah penuh kecemasan, sementara Siti tertidur dengan wajah yang masih tampak lelah. Aku mencoba bangkit, tapi seluruh tubuhku terasa lemas, seperti aku baru saja mengalami sesuatu yang sangat menguras energi. Aku menoleh ke jendela, melihat langit yang masih gelap, dan aku sadar satu hal, aku tidak pernah benar-benar pergi ke hutan. Semua yang kualami terasa nyata, tapi anehnya, aku tidak bisa memastikan apakah itu benar-benar terjadi atau hanya permainan dari sesuatu yang lebih besar. Tapi satu hal yang ku tahu pasti, batu merah itu masih ada di saku celanaku, seolah-olah tidak akan pernah bisa lepas dariku.
Malam berikutnya, aku bermimpi lagi, tapi kali ini lebih jelas, lebih nyata. Aku melihat diriku sendiri berdiri di tengah rumah, memegang batu merah itu sambil tersenyum aneh. Aku mencoba berbicara, tapi suara yang keluar bukan milikku, melainkan suara yang selama ini berbisik di telingaku. Ini sudah takdirmu, Karyo, tak ada jalan keluar, katanya, sebelum akhirnya aku terbangun dengan napas tersengal. Aku tahu ini bukan sekadar mimpi, ini adalah peringatan. Aku mulai menyadari bahwa sejak awal, ini bukan hanya soal keberuntungan, bukan hanya soal pesugihan. Ini adalah tentang kepemilikan, tentang sesuatu yang telah mengambil bagian dari diriku yang mungkin tak akan pernah bisa ku kembalikan. Aku duduk di sudut kamar, menggenggam kepala, dan bertanya-tanya dalam ketakutan, apakah aku masih Karyo, ataukah aku sudah menjadi sesuatu yang lain. Hari-hariku semakin suram, dan aku mulai merasa bahwa aku bukan lagi diriku sendiri. Setiap kali aku menatap cermin, bayanganku terasa asing, seperti ada sesuatu yang mengintip dari balik mataku. Sri semakin jarang bicara, wajahnya selalu tampak murung, dan aku tahu dia juga merasakan perubahan ini. Warung kami semakin sepi, tetangga mulai menjaga jarak, dan bisik-bisik di kampung semakin sering kudengar. Aku mencoba menyangkal semuanya, mencoba bertahan, tapi di dalam hati aku tahu bahwa hidupku sudah tidak sama lagi. Siti semakin sering berbicara sendiri, bercakap-cakap dengan sesuatu yang tak kasat mata, dan setiap kali aku bertanya, dia hanya tersenyum. Bapak nggak perlu takut, mereka cuma mau memastikan Bapak tetap di sini, katanya, membuat bulu kuduku berdiri. Aku mulai berpikir bahwa satu-satunya cara untuk keluar dari ini semua adalah dengan menemui orang pintar. Aku mencoba mencari Pak Lebay lagi, tapi setiap kali aku melewati rumahnya, suasananya selalu sunyi dan pintunya tertutup rapat. Aku bertanya pada tetangga, tapi mereka hanya menggeleng, mengatakan bahwa Pak Lebay sudah lama tidak terlihat. Seolah-olah desa ini semakin menutup diri dariku, membuatku merasa seperti orang asing di tanah kelahiranku sendiri. Aku tak punya pilihan lain selain mencari jawaban sendiri, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi padaku. Aku menggenggam batu merah itu, menatapnya lama, berharap menemukan petunjuk, tapi semakin lama aku melihatnya, semakin dalam aku tenggelam dalam perasaan yang aneh. Aku merasa bahwa aku harus melakukan sesuatu sebelum semuanya terlambat, tapi aku tak tahu harus mulai dari mana. Malam itu, aku bermimpi lagi, tapi kali ini lebih mengerikan dari sebelumnya. Aku melihat diriku sendiri berdiri di tengah rumah, tapi tubuhku tampak lebih tua, lebih kurus, dengan mata yang kosong dan kulit yang semakin pucat. Di sekelilingku, bayangan-bayangan hitam bergerak, berbisik dalam bahasa yang tak ku mengerti, dan aku tahu bahwa aku adalah bagian dari mereka. Aku ingin berteriak, ingin melawan, tapi tubuhku tak bisa bergerak, seolah-olah aku sudah bukan lagi manusia. Aku terbangun dengan tubuh gemetar, keringat dingin membanjiri wajahku, dan Sri menatapku dengan mata penuh ketakutan. "Kang, kita harus pergi, sekarang juga," katanya dengan suara bergetar, tapi aku hanya bisa diam, karena jauh di dalam hatiku, aku merasa bahwa sudah tidak ada jalan keluar. Aku memutuskan untuk mencoba satu hal terakhir, mengembalikan batu merah itu dengan cara apapun. Aku berjalan ke tepi sungai, tempat aku dulu sering duduk merenung sebelum semua ini terjadi. Airnya keruh, arusnya lambat, dan di kejauhan, aku bisa melihat siluet seseorang berdiri di seberang. Aku menggenggam batu itu erat, lalu dengan sekuat tenaga melemparkannya ke sungai, berharap semuanya akan berakhir. Tapi anehnya, batu itu tidak tenggelam, melainkan mengambang, berputar perlahan di atas permukaan air sebelum akhirnya kembali ke tepi sungai, tepat di kakiku. Aku mundur dengan napas tersengal, merasakan dada sesak, dan dalam kepanikan, aku mendengar suara yang selama ini menghantuiku. "Kau tidak bisa mengembalikannya, Karyo, ini sudah menjadi bagian dari dirimu," bisiknya, membuat tubuhku lemas seketika. Aku kembali ke rumah dengan langkah berat, merasa bahwa tidak ada lagi yang bisa kulakukan. Sri menatapku dengan mata berkaca-kaca, sementara Siti tetap bermain dengan dunianya sendiri, seolah tak peduli dengan apa yang sedang terjadi. Aku duduk di depan rumah, menatap jalanan desa yang semakin terasa asing bagiku, seperti tempat yang sudah lama kutinggalkan. Aku berpikir tentang bagaimana hidupku dulu, bagaimana aku hanya seorang lelaki miskin yang ingin mengubah nasibnya.
Tapi sekarang, aku sadar bahwa tidak ada yang bisa didapat tanpa bayaran, dan aku mungkin telah membayar harga yang terlalu mahal. Aku ingin menangis, ingin berteriak, tapi suara di kepalaku terus berbisik, mengingatkanku bahwa aku telah memilih jalan ini. Tak ada yang bisa kembali, Karyo, kau hanya bisa menerima. Malam itu, aku merasa ada sesuatu yang berubah dalam diriku, sesuatu yang tak lagi bisa kutolak. Saat aku menatap Sri, aku melihat ketakutan di matanya, dan aku tahu bahwa dia juga menyadari perubahanku. Aku mencoba menggenggam tangannya, tapi dia mundur, wajahnya pucat, dan aku merasa hatiku hancur. Aku ingin mengatakan bahwa aku masih Karyo, bahwa aku masih suaminya, tapi entah kenapa, kata-kata itu terasa begitu sulit diucapkan. Aku menatap bayanganku di kaca jendela, dan aku sadar bahwa aku memang sudah bukan Karyo yang dulu. Aku bukan lagi lelaki miskin yang hanya ingin keluar dari kemiskinan, aku telah menjadi sesuatu yang lebih gelap, lebih menyeramkan. Dan saat itu juga, aku mengerti bahwa aku tidak pernah benar-benar bisa pergi dari sini. Aku terjaga sepanjang malam, mendengar suara-suara yang semakin jelas, seolah-olah mereka tidak lagi perlu bersembunyi dariku. Aku tidak lagi takut, tidak lagi mencoba melawan, karena jauh di lubuk hati, aku tahu bahwa aku sudah menjadi bagian dari mereka. Aku tak lagi merasa asing dengan bisikan-bisikan itu, tak lagi merasa terganggu dengan suara langkah kaki yang berkeliling di dalam rumah. Aku hanya duduk diam, menunggu fajar datang, menunggu apapun yang akan terjadi selanjutnya. Aku tak tahu apakah aku masih memiliki kendali atas hidupku, atau apakah aku hanya tinggal cangkang kosong yang berjalan tanpa arah. Tapi satu hal yang pasti, aku sudah kehilangan sesuatu yang tak akan pernah bisa kudapatkan kembali, diriku sendiri. Pagi itu, aku duduk di depan rumah dengan pikiran kosong, menatap jalanan desa yang semakin terasa asing. Sri tak lagi bicara banyak, hanya menyiapkan sarapan dengan gerakan yang kaku dan wajah tanpa ekspresi. Siti juga semakin aneh, sering berbicara sendiri atau tertawa pelan seolah ada yang menemaninya. Aku ingin membawa mereka pergi, tapi entah kenapa, setiap kali aku mencoba memikirkan cara keluar, kepalaku terasa berat. Rasanya seperti ada yang menahan, seperti ada tangan tak terlihat yang menggenggam pundakku dan berbisik agar aku tetap di sini. Aku mulai memahami bahwa ini bukan sekadar kesialan atau kutukan, tapi ini adalah perjanjian yang tak bisa dihindari. Aku telah mengambil sesuatu yang bukan milikku, dan sekarang, waktunya untuk membayar harga yang telah ditetapkan. Hari-hari berlalu tanpa perubahan, dan aku semakin kehilangan kendali atas hidupku sendiri. Orang-orang desa mulai menatapku dengan tatapan curiga, seolah-olah mereka tahu ada sesuatu yang salah denganku. Warung kami kini benar-benar sepi, tak ada lagi pelanggan yang datang, bahkan tetangga terdekat pun enggan menyapa. Aku mencoba mendatangi rumah Pak Lurah untuk meminta bantuan, tapi saat aku mengetuk pintunya, tak ada jawaban. Aku tahu mereka ada di dalam, tapi tak seorang pun berani menemui aku. Aku pulang dengan perasaan hampa, menyadari bahwa aku sudah bukan bagian dari desa ini lagi. Aku bukan lagi Karyo si pedagang kecil yang mereka kenal, aku adalah sesuatu yang lain, sesuatu yang mereka takuti. Malam itu, aku terbangun dengan perasaan yang aneh, seolah ada seseorang yang berdiri di samping tempat tidurku. Aku menoleh perlahan, dan di sana, di pojok kamar, aku melihat sosok yang sudah lama kutakuti, Renggo. Ia tersenyum tipis, wajahnya pucat, dan matanya kosong seperti lubang hitam yang bisa menelan siapa saja. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tercekat, dan tubuhku terasa seolah tak bisa digerakkan. Sudah waktunya, Karyo, katanya pelan, suaranya bergema di kepalaku seperti mantra yang tak bisa diabaikan. Aku ingin bertanya apa yang dimaksudnya, tapi sebelum aku bisa membuka mulut, ia menghilang begitu saja. Aku terbangun dengan napas tersengal, keringat dingin membasahi tubuhku, dan aku tahu bahwa sesuatu yang lebih buruk sedang menantiku. Sri mulai ketakutan, ia tak lagi berani tidur di kamar dan memilih duduk di ruang tengah sepanjang malam. Aku tahu ia masih berharap aku bisa kembali seperti dulu, tapi di matanya, aku bisa melihat bahwa ia mulai menyerah. Siti semakin larut dalam dunianya sendiri, berbicara dengan bayangan di sudut ruangan dan tertawa pada hal yang tak bisa kulihat. Aku ingin membawa mereka pergi, tapi aku tahu itu sudah tidak mungkin. Aku mencoba menjual rumah ini, tapi tak ada satupun orang desa yang berani membelinya.
Bahkan makelar tanah yang biasa mondar-mandir ke desa ini pun enggan melangkah ke pekarangan rumahku. Aku terjebak di sini, dalam rumah yang semakin hari semakin mencekik, bersama keluarga yang perlahan-lahan mulai menjauh dariku. Aku mulai mengalami hal-hal yang lebih mengerikan, suara-suara yang memanggil namaku di malam hari semakin jelas. Bayangan hitam bergerak di sudut ruangan, menunggu saat yang tepat untuk mendekat. Aku bisa merasakan mereka setiap kali aku sendirian, mengintai dari balik pintu atau berdiri di belakang punggungku saat aku menatap cermin. Aku tak lagi bisa membedakan mana kenyataan dan mana ilusi, semua terasa kabur dan mengerikan. Aku mulai melihat diriku sendiri di tempat-tempat yang tak mungkin, seperti bayanganku muncul lebih dulu sebelum aku benar-benar tiba di suatu tempat. Aku tak berani berbicara tentang ini pada Sri, karena aku tahu, semakin banyak aku membicarakannya, semakin nyata semua ini menjadi. Puncaknya terjadi ketika aku terbangun di tengah malam dan melihat Siti berdiri di depan pintu, menatapku dengan tatapan kosong. "Bapak harus ikut mereka," katanya dengan suara datar, tanpa emosi sedikit pun. Aku merinding, merasa ada sesuatu yang salah, lalu mendekatinya dengan hati-hati. Saat aku menyentuh pundaknya, tubuhnya terasa dingin, jauh lebih dingin dari seharusnya, seolah ia bukan lagi anak kecil yang dulu kupeluk dengan penuh kasih sayang. Aku ingin membawanya kembali ke tempat tidur, tapi sebelum aku sempat bergerak, aku mendengar suara-suara berbisik dari belakangnya. Mereka ada di sana, berdiri dalam kegelapan, menungguku untuk menerima takdir yang sudah dituliskan sejak aku menerima batu merah itu. Aku akhirnya mengerti bahwa aku tak punya pilihan lain, aku harus menerima apa yang sudah terjadi. Aku telah menukar sesuatu yang tak bisa kuganti, dan sekarang, saatnya untuk membayar. Aku duduk di ruang tamu, menggenggam batu merah itu sekali lagi, menatapnya dalam-dalam, dan kali ini aku bisa melihat sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ada bayangan diriku di dalam batu itu, tersenyum dengan mata yang sama seperti Renggo, kosong dan tanpa jiwa. Aku sadar bahwa aku telah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tak bisa dihentikan. Dan di saat itulah, aku paham bahwa jalan pulang sudah tertutup, tak ada lagi tempat untuk kembali. Aku duduk di depan rumah, menatap jalanan desa yang dulu begitu akrab, kini terasa seperti dunia lain. Tidak ada lagi yang menyapa, tidak ada lagi suara anak-anak bermain, seolah semua kehidupan telah menghindar dariku. Sri masih ada di dalam, tapi aku bisa merasakan jarak yang semakin lebar di antara kami. Setiap kali aku menatapnya, aku melihat ketakutan yang tak bisa ia sembunyikan, seolah aku bukan lagi suaminya. Aku ingin bicara, ingin menjelaskan, tapi bagaimana aku bisa menjelaskan sesuatu yang bahkan aku sendiri tak mengerti. Batu merah itu masih ada di tanganku, dingin dan berat, seolah menegaskan bahwa aku tak bisa melepaskannya. Aku ingin membuangnya, ingin lari sejauh mungkin, tapi entah kenapa, setiap kali aku mencoba, langkahku selalu kembali ke tempat ini. Malam semakin larut, tapi aku belum juga masuk ke dalam rumah, takut dengan apa yang mungkin menungguku di sana. Angin berhembus pelan, membawa suara-suara samar yang semakin akrab di telingaku. Aku menutup mata, berharap bisa mengusir semuanya, tapi semakin aku berusaha, semakin jelas suara itu terdengar. Mereka memanggil namaku, lembut tapi penuh tekanan, seperti seseorang yang sabar menunggu janjinya ditepati. Aku tahu aku tak bisa terus menghindar, tapi hatiku masih berusaha menolak, masih ingin percaya bahwa ada jalan keluar. Aku menoleh ke jendela, melihat bayangan Sri yang duduk memeluk lutut di ruang tamu, tak bergerak sedikit pun. Aku tahu ia pun mendengar mereka, hanya saja ia memilih diam, berharap semuanya akan berlalu dengan sendirinya. Aku akhirnya memutuskan untuk masuk, menutup pintu dengan tangan gemetar, tapi aku tahu itu tak akan menghentikan apapun. Sri menatapku, matanya merah dan basah, seperti seseorang yang sudah lelah menangis tanpa henti. Aku mendekatinya, mencoba menggenggam tangannya, tapi ia segera menarik diri, membuat hatiku semakin hancur. "Kita harus pergi, Kang," suaranya lirih, hampir tak terdengar, tapi aku tahu betapa besar ketakutan yang ia rasakan. Aku menggeleng, bukan karena aku tak mau, tapi karena aku tahu itu tak ada gunanya. Kemanapun kami pergi, mereka akan tetap mengikuti, karena ini bukan sekadar soal tempat, ini tentang sesuatu yang sudah melekat dalam hidupku.
Aku ingin memberitahunya bahwa aku menyesal, tapi aku tahu tak ada kata maaf yang bisa mengubah keadaan. Tengah malam, suara-suara itu semakin kuat, dan aku tahu waktunya sudah dekat. Siti berdiri di depan pintu kamarnya, matanya menatap lurus ke arahku, tapi seolah-olah yang melihatku bukan dia. "Mereka sudah datang, Bapak," katanya dengan suara yang bukan suara seorang anak kecil, membuat bulu kuduku berdiri. Aku menoleh ke Sri, berharap menemukan pegangan, tapi ia hanya menatap lantai, tak berani menatapku. Langkah-langkah mulai terdengar di luar rumah, pelan tapi pasti, seperti seseorang yang tak terburu-buru tapi tahu mereka tak akan ditolak. Aku menelan ludah, mencoba menguatkan diri, tapi tubuhku terasa begitu lemas, seperti tenagaku telah terkuras sepenuhnya. Aku berdiri di tengah ruangan, menunggu sesuatu yang aku sendiri tak ingin hadapi, tapi tahu tak bisa dihindari. Pintu rumah terbuka dengan sendirinya, dan angin dingin menerobos masuk, membawa aroma yang aneh dan asing. Bayangan-bayangan hitam berdiri di ambang pintu, tinggi dan tak berbentuk, hanya sepasang mata merah yang menatapku tajam. Aku ingin berlari, ingin bersembunyi, tapi tubuhku tetap diam, seolah mereka telah mengambil kendali atas diriku. Batu merah di tanganku bergetar pelan, seolah memberikan isyarat bahwa semuanya sudah berakhir. Aku melirik Sri, berharap ia akan memelukku, menahanku, tapi ia justru semakin mundur, air matanya jatuh tanpa suara. Aku mengerti bahwa di matanya, aku bukan lagi suaminya, aku bukan lagi Karyo yang dulu ia kenal. Aku telah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tak bisa disentuh oleh siapapun. Aku melangkah ke depan, mengikuti mereka tanpa perlawanan, karena aku tahu ini bukan lagi tentang memilih. Aku telah masuk ke dalam lingkaran ini sejak aku menerima batu itu, dan kini, perjanjianku harus ditepati. Jalanan desa terasa begitu sunyi, hanya suara langkahku dan mereka yang mengiringiku dalam kegelapan. Aku tak tahu akan dibawa kemana, tak tahu apa yang menantiku, tapi aku tak bisa menolak. Ada sesuatu yang menarikku, sesuatu yang lebih kuat dari ketakutan atau penyesalan. Aku hanya menoleh sekali ke arah rumahku, melihat Sri yang berdiri di ambang pintu dengan wajah penuh kesedihan. Aku ingin mengatakan sesuatu, tapi sebelum aku sempat mengucapkan satu kata pun, semuanya menjadi gelap. Aku tak tahu apa yang terjadi setelah itu, tak tahu apakah aku masih hidup atau sudah menjadi bagian dari dunia yang berbeda. Yang aku tahu, aku tak lagi berada di desa, tak lagi berada di tempat yang bisa kupahami. Suara-suara itu kini bukan lagi sekadar bisikan, tapi gema yang mengelilingiku, menuntunku ke sesuatu yang lebih dalam. Aku telah kehilangan segalanya, rumahku, keluargaku, dan bahkan diriku sendiri. Aku tak lagi punya nama, tak lagi punya wajah, hanya sebuah keberadaan yang menjadi bagian dari sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Dan di saat itulah, aku sadar bahwa tak ada jalan keluar, karena sejak awal, pintu itu memang tak pernah benar-benar ada. Aku terbangun di tengah sawah yang luas, dengan tubuh lemas dan pakaian yang penuh tanah basah. Matahari baru saja muncul di ufuk timur, menerangi desa yang kini terasa begitu asing bagiku. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa sampai di sini, yang kuingat hanyalah langkah-langkahku mengikuti sosok-sosok hitam itu dalam kegelapan. Aku mencoba berdiri, tapi lututku gemetar, seolah tenaga dalam tubuhku telah terkuras habis. Aku menoleh ke sekeliling, berharap melihat seseorang, tapi sawah itu kosong, hanya suara burung-burung yang terdengar di kejauhan. Aku menggenggam telapak tanganku, mencari batu merah itu, tapi anehnya, batu itu sudah tidak ada lagi. Aku tidak tahu apakah ini berarti aku telah bebas, atau justru ini adalah awal dari sesuatu yang lebih buruk. Dengan sisa tenaga yang ada, aku berjalan menuju desa, berharap masih ada seseorang yang mengenaliku. Jalanan terasa lebih sunyi dari biasanya, seolah desa ini menolakku, menolak kehadiran seseorang yang sudah bukan bagian dari mereka. Aku melihat beberapa orang di kejauhan, tapi saat aku mendekat, mereka buru-buru berbalik dan masuk ke dalam rumah mereka. Aku ingin berteriak, ingin mengatakan bahwa aku masih Karyo, masih orang yang sama, tapi suaraku tercekat di tenggorokan. Aku melangkah semakin cepat, menuju rumahku, berharap menemukan Sri dan Siti di sana. Pintu rumah terbuka sedikit, dan aku melihat Sri duduk di dalam,
menatap kosong ke arah lantai. Aku berdiri di ambang pintu, mencoba memanggilnya, tapi saat ia menoleh, aku melihat sesuatu di matanya yang membuat dadaku sesak. Matanya penuh ketakutan, seolah aku adalah orang asing yang baru saja masuk ke rumahnya tanpa izin. Aku mendekat pelan, tapi ia langsung mundur, tangannya gemetar, bibirnya bergetar tanpa suara. "Sri, ini aku," suaraku lirih, hampir tidak terdengar, tapi aku bisa melihat bagaimana tubuhnya semakin kaku. Aku menoleh ke arah Siti yang berdiri di sudut ruangan, matanya tak berkedip menatapku dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Ada keheningan panjang yang membuatku semakin gelisah, seolah aku adalah hantu yang baru saja muncul di hadapan mereka. Aku mengangkat tanganku, mencoba meraih Sri, tapi saat itu juga ia menjerit dan jatuh terduduk. Aku terpaku di tempat, menyadari bahwa mungkin, aku memang bukan lagi orang yang mereka kenal. Aku mundur perlahan, melangkah keluar rumah dengan dada yang terasa sesak oleh sesuatu yang tidak bisa kujelaskan. Para tetangga mulai berkumpul, menatapku dengan wajah penuh ketakutan, berbisik-bisik satu sama lain. Aku tidak mengerti apa yang mereka bicarakan, tapi dari sorot mata mereka, aku tahu bahwa aku bukan lagi bagian dari desa ini. Dia sudah mati, suara seseorang terdengar di antara kerumunan, membuat kepalaku berdenyut keras. Aku ingin menyangkal, ingin mengatakan bahwa aku masih di sini, masih bernapas, masih merasa hidup. Tapi bagaimana aku bisa menjelaskan bahwa aku tidak ingat apa yang terjadi setelah aku mengikuti sosok-sosok hitam itu? Bagaimana aku bisa menjelaskan bahwa aku tidak tahu mengapa aku terbangun di sawah tanpa batu merah itu? Aku berlari ke arah sumur di tengah desa, menengok ke dalam air yang tenang, berharap melihat wajahku sendiri. Tapi saat aku menatap bayangan itu, aku melihat sesuatu yang bukan diriku, sesuatu yang matanya begitu kosong dan tak bernyawa. Wajah itu masih milikku, tapi ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang membuatku merinding dan ingin berlari. Aku menyentuh wajahku, memastikan bahwa aku masih nyata, tapi sentuhanku terasa dingin, terlalu dingin untuk seseorang yang hidup. Aku menelan ludah, mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa semua ini hanya perasaan, hanya ketakutan yang berlebihan. Tapi ketika aku menoleh ke belakang, melihat para penduduk yang menatapku dengan ngeri, aku mulai sadar bahwa aku memang bukan lagi bagian dari dunia mereka. Aku kembali ke rumah, berharap Sri akan menerima kehadiranku jika aku memberinya waktu, tapi ia tetap diam di tempatnya. Malam tiba, dan aku duduk di depan rumah, menatap langit yang gelap tanpa bintang, merasakan dingin yang merayap hingga ke tulang. Tak ada satupun orang yang datang, tak ada suara yang menyapaku, seolah aku hanyalah bayangan yang terjebak di tempat ini. Aku mencoba tidur, tapi setiap kali aku memejamkan mata, aku mendengar suara-suara yang sama, suara yang membawaku ke kegelapan malam itu. Aku tak tahu berapa lama aku akan bertahan seperti ini, hidup di antara mereka yang tak lagi menganggapku ada. Aku hanya tahu satu hal, aku telah kembali, tapi aku bukan lagi aku yang dulu. Hari-hari berlalu tanpa jawaban, tanpa kepastian, hanya kehampaan yang terus menghantuiku. Aku masih bisa melihat, masih bisa merasakan, tapi aku tahu aku bukan bagian dari kehidupan ini lagi. Sri dan Siti tetap diam, hanya melihatku dari kejauhan, tanpa kata, tanpa air mata, hanya ketakutan yang begitu nyata. Aku ingin bertanya apakah aku masih hidup, tapi aku takut mendengar jawabannya, takut mengetahui sesuatu yang mungkin lebih buruk dari kematian itu sendiri. Aku tidak tahu apa yang mereka lihat dariku, tapi yang jelas, aku tidak lagi menjadi suami atau ayah bagi mereka. Aku telah menjadi sesuatu yang lain, sesuatu yang bahkan aku sendiri tidak bisa mengerti. Dan perlahan, aku mulai menerima kenyataan bahwa mungkin, aku memang sudah tidak ada lagi. Sejak saat itu, aku tak lagi mencoba berbicara dengan siapapun, karena aku tahu mereka tak akan mendengarku. Setiap kali aku mendekati seseorang, mereka hanya menatapku sekilas sebelum berpaling dengan wajah penuh ketakutan. Aku masih bisa berjalan di jalanan desa, masih bisa merasakan tanah di bawah kakiku, tapi tidak ada yang mengakui keberadaanku. Aku berdiri di depan warung tempat aku biasa nongkrong, berharap ada yang menyapaku seperti dulu, tapi hanya ada keheningan yang menusuk. Aku melihat Bu Marni, pemilik warung, sedang melayani pelanggan,
dan aku pun melangkah masuk dengan hati-hati. Aku mengambil sebatang rokok dari etalase dan meletakkan uang receh di meja, tapi Bu Marni tidak bereaksi sama sekali. Aku menunggu, berharap ia akan menoleh, tapi saat ia akhirnya mengangkat wajah, yang ia lakukan hanyalah memandang kosong ke arah meja, seolah uang yang kutaruh tidak pernah ada. Aku mulai bertanya-tanya apakah aku benar-benar ada atau hanya bayangan yang tersisa dari seseorang yang telah pergi. Aku kembali ke rumah, berdiri di ambang pintu, melihat Sri yang duduk di dalam dengan tatapan kosong. Aku ingin masuk, ingin menyentuhnya, ingin meyakinkan diri bahwa aku masih nyata, tapi aku takut reaksinya akan sama seperti yang lain. Aku memanggil namanya pelan, berharap ada sedikit pengakuan darinya, tapi ia hanya mengusap air matanya tanpa mengangkat wajah. Aku melihat Siti duduk di sampingnya, menempel erat pada ibunya, seolah berlindung dari sesuatu yang tak terlihat. Aku sadar bahwa keberadaanku tidak lagi membawa kebahagiaan, melainkan hanya ketakutan dan kepedihan bagi mereka. Aku ingin pergi, ingin menghilang, tapi kemanapun aku melangkah, desa ini tetap mengurungku seperti perangkap yang tak bisa kuhindari. Malam-malam terasa lebih panjang, dan setiap suara angin terdengar seperti bisikan yang memanggil namaku. Aku mencoba tidur di lincak depan rumah, tapi setiap kali aku memejamkan mata, aku melihat bayangan-bayangan yang menggiringku kembali ke malam itu. Aku mencoba mengingat apa yang sebenarnya terjadi, tapi hanya ada potongan-potongan samar yang tak bisa kusatukan. Aku melihat kilatan cahaya merah, mendengar suara tawa yang menggema, dan merasakan dingin yang menembus hingga ke tulang. Aku terbangun dengan keringat dingin, menggigil meskipun udara malam begitu hangat. Aku menatap langit, berharap menemukan jawaban, tapi hanya ada kegelapan yang semakin menekan dadaku. Aku bertanya-tanya apakah aku memang sudah mati, atau apakah ini adalah hukuman yang harus kutanggung selamanya. Esok paginya, aku mencoba berjalan keluar desa, mencari jalan keluar dari semua ini, tapi langkahku selalu kembali ke tempat yang sama. Aku melewati sawah yang luas, melewati sungai tempat aku biasa mandi saat kecil, tapi tak ada yang terasa nyata. Aku menginjak tanah, menyentuh air, tapi semuanya terasa hampa, seolah aku hanya bayangan yang melayang tanpa bentuk. Aku mencoba berbicara dengan seseorang yang sedang lewat, seorang petani tua yang membawa cangkul di pundaknya. Ia menoleh sebentar ke arahku, wajahnya pucat, lalu buru-buru pergi dengan langkah terburu-buru. Aku ingin berteriak, ingin menuntut jawaban, tapi suara yang keluar dari mulutku hanya angin yang berlalu tanpa arti. Aku mulai merasa bahwa aku bukan lagi manusia, bukan lagi bagian dari dunia ini, hanya sekadar sesuatu yang tersisa dari masa lalu. Di desa, orang-orang mulai membicarakan sesuatu yang membuat dadaku semakin sesak. Aku mendengar mereka berbisik di belakang rumah, menyebut namaku dengan suara pelan penuh ketakutan. Mereka bilang ada sesuatu yang masih berkeliaran di desa ini, sesuatu yang seharusnya sudah pergi tapi tetap bertahan. Beberapa orang mulai menggantung daun kelor di depan rumah mereka, sesuatu yang biasa dilakukan untuk mengusir arwah yang enggan pergi. Aku melihat Pak Lebay, dukun desa, berjalan dari rumah ke rumah, menebarkan bunga-bunga kering di setiap sudut. Aku menyadari bahwa mereka sedang berusaha menyingkirkanku, seolah aku adalah sesuatu yang harus dihapus dari dunia ini. Aku ingin marah, ingin membela diri, tapi bagaimana aku bisa berargumen jika mereka bahkan tak mengakui keberadaanku? Malam itu, Pak Lebay datang ke rumahku, membawa sesajen dan dupa yang menyebarkan aroma menyengat. Ia duduk di depan rumah, membaca doa-doa yang bergema dalam kegelapan, seolah memanggil sesuatu untuk datang menjemputku. Aku berdiri di ambang pintu, ingin mengatakan bahwa aku masih di sini, bahwa aku masih ingin hidup, tapi kata-kata itu terasa sia-sia. Sri berdiri di belakangnya, matanya penuh kesedihan, tapi tak ada lagi ketakutan di sana, hanya keikhlasan yang begitu menyakitkan. Aku menyadari bahwa ia sudah melepaskanku, sudah menerima kenyataan bahwa aku bukan lagi bagian dari hidupnya. Aku ingin mendekatinya, ingin menyentuh wajahnya untuk terakhir kali, tapi saat aku melangkah, tubuhku terasa semakin ringan. Aku mulai merasa bahwa mungkin ini memang akhirnya, bahwa mungkin inilah saatnya aku benar-benar pergi. Dupa semakin pekat, dan doa-doa itu menggema seperti suara dari tempat yang jauh.
Aku merasakan sesuatu menarikku perlahan, seperti tangan tak terlihat yang membawaku menjauh dari rumahku. Aku berusaha melawan, tapi tubuhku tak lagi memiliki kekuatan, tak lagi bisa menolak sesuatu yang lebih besar dari diriku sendiri. Aku melihat Sri menutup matanya, menggenggam tangan Siti erat-erat, dan aku tahu bahwa aku tak akan pernah bisa kembali. Aku ingin menangis, ingin meminta maaf, tapi aku tahu tak ada lagi yang bisa kulakukan. Aku hanya bisa menerima bahwa aku telah menjadi sesuatu yang tak bisa dipahami, sesuatu yang akhirnya harus pergi. Dan saat cahaya terakhir menghilang, aku menyadari bahwa aku telah menjadi bagian dari cerita yang hanya akan dikenang sebagai bisikan dalam kegelapan. Aku tak tahu kemana perginya diriku setelah semuanya berakhir, hanya saja, aku merasa ringan, seperti daun kering yang terbawa angin. Desa yang dulu kuanggap rumah kini terlihat semakin jauh, tertinggal di balik bayangan yang memudar. Aku ingin kembali, ingin merasakan tanah di bawah kakiku lagi, tapi setiap langkah yang kuambil justru membawaku semakin menjauh. Aku melihat rumahku dari kejauhan, Sri dan Siti berdiri di depan pintu, tapi mereka tak lagi menatap ke arahku. Aku memanggil nama mereka, tapi suara yang keluar hanyalah angin yang berdesir di antara pohon-pohon bambu. Aku mencoba menyentuh tanah, meraih apapun yang bisa menahanku di dunia ini, tapi tanganku hanya menembus udara kosong. Aku menyadari bahwa aku bukan lagi bagian dari mereka, aku hanyalah nama yang akan perlahan dilupakan. Malam itu, suara tahlil menggema dari rumahku, doa-doa yang mengiringi kepergian seseorang yang bahkan aku sendiri tak yakin apakah benar-benar mati. Aku melihat orang-orang berkumpul, wajah-wajah yang dulu ku kenal kini tampak lebih tenang, seolah telah menerima kenyataan yang sulit. Aku menyadari bahwa mereka sedang mengadakan selamatan untukku, mengirim doa agar aku bisa benar-benar pergi dengan damai. Aku melihat Sri duduk di sudut ruangan, menggenggam tangan Siti yang tertidur dalam pelukannya. Wajahnya terlihat lelah, tapi tak ada lagi ketakutan di sana, hanya keikhlasan yang perlahan menghapus segala beban. Aku ingin memeluk mereka, ingin mengucapkan terima kasih atas segalanya, tapi aku tahu itu mustahil. Aku hanya bisa berdiri di sana, mendengarkan doa-doa yang mengalun, berharap semua ini benar-benar berakhir. Hari-hari berlalu, dan aku mulai menyadari bahwa perlahan-lahan, kehadiranku di desa ini semakin pudar. Aku tak lagi melihat orang-orang berbisik tentangku, tak ada lagi daun kelor yang digantung di depan rumah-rumah. Pak Lebay tak lagi berjalan membawa dupa, dan suara burung gagak yang dulu selalu mengiringiku kini tak lagi terdengar. Aku mulai mengerti bahwa dunia ini tak lagi memiliki tempat untukku, bahwa lambat laun, aku akan benar-benar hilang. Aku melihat anak-anak berlarian di jalanan, tertawa lepas tanpa pernah tahu bahwa di sudut desa ini, ada seseorang yang pernah berjuang untuk tetap hidup. Aku bertanya-tanya apakah suatu hari nanti namaku akan disebut lagi, apakah kisahku akan tetap dikenang, atau hanya menjadi cerita lama yang perlahan memudar. Aku ingin menolak kenyataan ini, ingin percaya bahwa aku masih bisa bertahan, tapi semakin aku mencoba, semakin aku tenggelam dalam ketiadaan. Suatu malam, aku berdiri di pinggir sungai tempat aku biasa memancing saat kecil, menatap air yang mengalir tenang di bawah sinar rembulan. Aku ingat betapa dulu aku dan teman-teman sering bermain di sini, tertawa tanpa memikirkan apapun selain kebahagiaan saat itu. Tapi kini, tak ada lagi tawa, tak ada lagi suara ombak kecil yang menyentuh kakiku, hanya keheningan yang menusuk ke dalam jiwa. Aku merasakan angin berhembus melewati tubuhku, membawa bisikan yang terdengar begitu jauh, seolah memanggil namaku dari tempat yang tak ku kenal. Aku mulai berpikir, mungkin inilah saatnya aku benar-benar pergi, membiarkan desa ini melanjutkan kehidupannya tanpa bayangan masa lalu. Aku memejamkan mata, merasakan segala yang kupahami perlahan-lahan menghilang, larut dalam aliran sungai yang terus bergerak maju. Aku sadar bahwa aku bukan lagi bagian dari dunia ini, dan mungkin, memang sudah saatnya aku menerima nasibku. Pagi itu, Sri bangun lebih awal dari biasanya, melangkah keluar rumah dan menatap halaman yang terasa lebih lengang. Ia menghembuskan napas pelan, seolah beban yang selama ini menghantuinya telah sirna, seolah sesuatu yang selama ini mengikatnya telah pergi. Aku melihatnya dari kejauhan, melihat bagaimana ia akhirnya bisa tersenyum meski hanya sedikit, meski masih ada kesedihan yang tersisa di matanya.
Aku menyadari bahwa kehidupannya harus terus berjalan, bahwa ia tak bisa selamanya terperangkap dalam bayanganku. Siti berlari kecil menghampiri ibunya, menggenggam tangannya dengan erat, dan aku tahu bahwa mereka akan baik-baik saja. Aku ingin berbisik pada mereka, ingin mengatakan bahwa aku bahagia melihat mereka melanjutkan hidup, tapi aku tahu mereka tak akan bisa mendengarnya. Aku hanya bisa menatap mereka sekali lagi, sebelum perlahan-lahan aku benar-benar menghilang. Hari berganti bulan, bulan berganti tahun, dan kisahku pun perlahan menjadi bagian dari cerita lama yang hanya diingat dalam obrolan singkat. Orang-orang desa tak lagi membicarakan aku, mereka hanya mengingatku sebagai seseorang yang dulu pernah ada, pernah berjuang, pernah hilang dalam cara yang tak bisa dijelaskan. Aku kini hanya nama yang tertulis di batu nisan sederhana di pemakaman kecil di ujung desa, tertutup oleh rumput liar yang tumbuh semakin tinggi. Kadang-kadang, ada yang datang untuk berdoa, ada yang masih berbisik tentang apa yang sebenarnya terjadi, tapi semuanya hanya sekadar ingatan yang memudar. Aku menyadari bahwa tak ada yang benar-benar abadi, bahwa setiap kisah akan berakhir pada waktunya, tak peduli seberapa keras seseorang berusaha bertahan. Aku telah pergi, dan dunia terus berjalan tanpaku, seperti seharusnya. Malam terakhirku di desa ini, aku berdiri di tepi jalan yang mengarah ke hutan, tempat di mana semuanya dimulai. Aku menoleh sekali lagi, melihat rumah-rumah yang kini terasa begitu jauh, melihat kehidupan yang terus berjalan tanpa aku di dalamnya. Aku menghela napas, merasakan udara terakhir yang masih bisa kunikmati, sebelum semuanya benar-benar hilang. Aku melangkah pelan, membiarkan diriku larut dalam kegelapan yang menyambutku dengan tangan terbuka. Tak ada lagi yang harus kutinggalkan, tak ada lagi yang harus kupertahankan. Aku telah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari sekadar kehidupan. Aku telah pergi, dan mungkin, itu adalah hal terbaik yang bisa terjadi. Kini, aku hanyalah cerita, hanyalah bisikan, hanyalah nama yang perlahan-lahan menghilang dalam waktu.